Assalamualaikum, saya Gina Zaki Iskandar Putri akan mempresentasikan tugas kedua dari mata kuliah studi komparatif di berbagai negara. Tugas 2 ini kita akan membahas mengenai analisis artikel gender dalam pendidikan dasar. Oke, untuk soal nomor pertama, itu artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang membahas topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Artikel yang pertama ini memiliki identitas. Judulnya Kesetaraan Gender dalam Pendidikan. Studi kasus implementasi pembelajaran responsif gender di sekolah dasar. Penulisnya Siti Nurhasana dan Ahmad Fauzi. Jurnal ini terakreditasi Sinta 2. Oke, hal penting apa saja dalam artikel ini? Artikel ini membahas implementasi pembelajaran responsif gender di 3 sekolah dasar di Jawa Barat. Temuan utama menunjukkan bahwa stereotip gender masih sangat kental dalam praktik pembelajaran sehari-hari, seperti guru yang cenderung meminta siswa laki-laki mengangkat meja atau kursi, sementara siswa perempuan diminta membersihkan kelas. Penelitian ini juga menemukan bias gender dalam buku pelajaran di mana profesi tertentu seperti dokter atau pilot digambarkan sebagai laki-laki. Sedangkan guru atau perawat digambarkan sebagai perempuan. Yang menarik, temuan bahwa guru perempuan pun tidak sepenuhnya bebas dari bias gender ini dan sering menerapkan perlakuan berbeda tanpa menyadarinya. Artikel menawarkan konsep pembelajaran responsif gender yang meliputi penggunaan bahasa inklusif, pemberian kesempatan sama dalam kepemimpinan kelas, dan pemilihan materi yang menampilkan tokoh perempuan dan laki-laki dalam berbagai profesi secara seimbang. Oke, lalu keterkaitannya apa ya dengan pengalaman mengajar? Sebagai guru kelas 1 SD di sekolah swasta, artikel ini sangat relevan dengan kondisi yang saya hadapi sehari-hari. Di usia 6-7 tahun, anak-anak sebenarnya belum memiliki stereotip gender yang kuat. Namun, disinilah peran guru sangat krusial dalam membentuk atau mencegah stereotip tersebut. Saya menyadari bahwa tanpa disadari, saya pernah melakukan hal serupa seperti yang dijelaskan dalam artikel. Misalnya, ketika memilih pemimpin saat berbaris masuk ke dalam kelas atau pulang, saya cenderung memilih siswa laki-laki dengan asumsi mereka lebih tegas. Lalu, pengalaman lainnya terjadi saat pembagian tugas piket di kelas. Awalnya saya membagi tugas secara stereotipikal, seperti siswa laki-laki yang merapikan buku-buku dan memindahkan barang, sementara siswa perempuan yang menyapu dan mengelap meja. Dalam kegiatan belajar, saya juga pernah secara tidak sadar lebih sering memanggil siswa laki-laki untuk menjawab pertanyaan yang membutuhkan hitungan matematika, sementara siswa perempuan lebih sering dipanggil untuk membacakan cerita atau puisi. Oke, artikel ini membuka mata saya untuk lebih reflektif terhadap praktik mengajar di kelas 1 SD ini. Saya mulai mencoba memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa tanpa memandang gender. Perubahan konkret yang saya lakukan adalah dalam pembelajaran tematik. Saya menggunakan media gambar dan cerita yang menampilkan beragam tokoh. Misalnya, saat tema cita-citaku, saya menampilkan gambar pilot perempuan, polisi perempuan, perawat laki-laki, dan guru laki-laki. Saya juga mulai menggunakan bahasa yang lebih netral, seperti anak-anak yang kuat, bukan anak laki-laki yang kuat. Atau siapa yang membantu ibu, bukan langsung menunjuk berdasarkan gender. Alhamdulillah, responnya sangat positif. Anak-anak kelas 1 yang masih sangat terbuka dan polos mulai terbiasa dengan konsep bahwa semua orang bisa melakukan pekerjaan apa saja. Ada siswa perempuan yang dengan bangga bercerita ingin jadi supir bus seperti omnya. Ada juga siswa laki-laki yang antusias saat bermain peran menjadi perawat.
Saya merasa ini adalah momen yang tepat untuk menanamkan nilai kesetaraan gender karena di usia ini anak-anak masih sangat mudah menerima dan belum terlalu terpengaruh stereotip dari luar. Oke, yang kedua, soal nomor 2 mengenai artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Oke, identitasnya adalah untuk judul Gender Equality in Primary Education, A Comparative Study of Teachers' Attitudes and Classroom Practice. Penulisnya Maria Santos, Johan Lindberg, dan Yuki Tanaka. Indeksasinya adalah Scopus Q1. Oke, hal penting dari artikel. Artikel internasional ini memberikan perspektif lebih luas melalui studi komparatif di 3 negara, yaitu Swedia, Jepang, dan Brasil, yang melibatkan 450 guru. Temuan menarik menunjukkan variasi signifikan dalam cara guru dari berbagai budaya memandang kesetaraan gender. Di Swedia, guru sudah sangat sadar gender dan menggunakan kata ganti netral secara aktif, mendekonstruksi stereotip. Sebaliknya, di Jepang dan Brasil, meskipun ada kesadaran tentang kesetaraan gender, praktiknya masih menunjukkan bias kuat karena pengaruhnya budaya patriarki. Penelitian menggunakan mixed method yang komprehensif dan menghasilkan temuan penting tentang attitude practice gap, di mana 87% guru menyatakan setuju dengan kesetaraan gender, namun hanya 34% yang benar-benar menerapkannya secara konsisten. Fenomena ini disebabkan kurangnya pelatihan khusus tentang pedagogi responsif, gender, tekanan ekspektasi orang tua yang tradisional, dan kurikulum yang belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender. Artikel ini juga membahas mengenai hidden curriculum, seperti pengaturan tempat duduk, pemilihan pemimpin diskusi, atau cara guru memberikan pujian yang ternyata berbeda antar siswa laki-laki dan perempuan. Rekomendasi yang diberikan meliputi program pelatihan guru berkelanjutan, revisi buku teks, dan penciptaan gender audit di sekolah. Oke, keterkaitan dengan materi modul MPDR 5302. Artikel ini memiliki kaitan erat dengan materi dalam modul, khususnya modul 5 tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan dasar komparatif. Konsep pendidikan komparatif yang diajarkan dalam modul sangat tercermin dalam metodologi penelitian artikel ini, menunjukkan bagaimana konteks budaya, sosial, dan kebijakan mempengaruhi implementasi kesetaraan gender di berbagai negara. Modul menekankan pentingnya memahami pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar, dan artikel ini membuktikan hal tersebut dengan menunjukkan pengaruh nilai-nilai budaya di ketiga negara terhadap praktik pendidikan gender. Artikel ini memberikan pelajaran berharga dari Swedia tentang bagaimana kebijakan nasional progresif yang dikombinasikan dengan pelatihan guru intensif dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif gender, sejalan dengan pembahasan modul tentang pentingnya kebijakan top and down yang didukung implementasi bottom up. Pembahasan tentang SDGs dalam modul khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan SDG 5 tentang kesetaraan gender juga sangat relevan dengan artikel ini yang menunjukkan bagaimana kedua tujuan tersebut saling terkait dan harus terintegrasikan dalam sistem pendidikan dasar. Oke, selanjutnya keterkaitannya juga, yaitu konsep hidden curriculum yang diangkat dalam artikel sangat relevan dengan pembahasan modul tentang elemen non-formal dalam pendidikan, memberikan bukti empiris tentang bagaimana kurikulum tersembunyi dapat memperkuat atau melemahkan upaya kesetaraan gender. Pembahasan attitude practice gap mengingatkan kita pada materi modul tentang tantangan implementasi reformasi pendidikan, menegaskan bahwa perubahan kebijakan tidak otomatis menghasilkan perubahan praktik. Artikel juga memperkuat argumen modul bahwa pendidikan dasar adalah fondasi penting untuk transformasi sosial, di mana jika stereotip gender sudah ditantang sejak tingkat pendidikan dasar, ini akan berkontribusi pada terciptaan masyarakat yang lebih adil gender di masa depan. Berikut daftar pustaka dan link artikel yang dapat diunduh. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih.